Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Lucio Fevio de Oliveira Tilman dengan NIM 2224001, Nathan Mastila Bertanto dengan NIM 2224009, Elizabeth Cecilia Bella dengan NIM 2224040, Syahira Aulia Salsabila dengan NIM 2224046. Kami akan melakukan praktikum mengenai growth and share. Yang dimana growth and share itu merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh BCG atau Boston Consulting Group untuk membantu perusahaan mengatur produk, portofolio, dan jasa mereka. Pendekatan ini menekankan bahwa manajemen harus mengalokasikan sumber daya perusahaan mereka secara efektif sehingga menghasilkan pertumbuhan dan memaksimalkan laba. Dan selanjutnya, selain dari pengertian growth and share, ada juga komponen analisis growth and share dan BCG. Komponen tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bintang, kedua sapi perah, ketiga tanda tanya, keempat anjing. Yang pertama bintang. Bintang merupakan gambaran mengenai sektor dengan potensi yang tinggi, sehingga perusahaan harus berinvestasi secara signifikan di sini. Bintang memiliki pangsa pasar yang tinggi serta pertumbuhan yang tinggi juga. Di dalam analisa growth share, hal ini dapat dikatakan merupakan sektor unggulan. Selanjutnya, sapi perah. Sapi perah ini memiliki gambaran mengenai pangsa pasar yang tinggi dengan pertumbuhan yang rendah, sehingga perusahaan harus memeras sektor terkait ini untuk mendapat uang dan menginvestasikannya kembali. Sapi perah dalam teori analisa growth share termasuk sektor potensial. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya merupakan gambaran mengenai pangsa pasar yang rendah dengan pertumbuhan yang tinggi, sehingga perusahaan dapat memilih untuk menginvestasikan atau membuang sektor terkait tergantung pada peluang sektor tersebut menjadi bintang atau sektor unggulan. Biasanya tanda tanya bisa disebut sebagai sektor dominan. Selanjutnya adalah anjing. Anjing merupakan gambaran di mana pangsa pasar dan pertumbuhan dikatakan rendah, sehingga perusahaan harus melikuidasi, tidak menginvestasikan dan memposisikan ulang sektor terkait ini. Sebutan lainnya adalah sektor statis. Selanjutnya ada diagram kondisi analisa. Pada gambar pertama ada kondisi arus keuangan optimal. Kondisi ini di mana terjadi arus keuangan yang optimal antara sapi perah dengan tanda tanya. Lalu yang kedua ada kondisi urutan sukses, kondisi di mana terjadi perputaran yang baik antara bintang, sapi perah, dan tanda tanya. Lalu yang ketiga ada kondisi urutan kehancuran, kondisi di mana terjadi arus keuangan unit bintang, sapi perah, dan tanda tanya yang menuju kepada unit anjing. Lalu selanjutnya ada hubungan analisa dengan PWK. Sebagai seorang perencana, perlu mengetahui perekonomian suatu wilayah agar dapat dilihat perkembangannya dan dapat menentukan sektor yang dapat menjadi prioritas dalam sebuah perencanaan wilayah dan kota. Oleh karena itu, perlu mengetahui tingkat pertumbuhan dari sektor ekonomi setiap tahunnya dan mengetahui karakteristik struktur perekonomian di wilayah tersebut dengan melakukan analisis growth share. Kita masuk ke rumus analisa. Untuk rumus analisa matriks BCG, yang pertama ada pertumbuhan pasar atau growth market. Tingkat pertumbuhan pasar atau TPP atau market growth dapat ditemukan dengan cara menghitung laju pendapatan rata-rata perusahaan. Tingkat pertumbuhan pasar ini diukur dalam bentuk persentase. Untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. TPP sama dengan dalam kurung VPN min dalam kurung VPN min 1 per VPN min 1 dikali 100%. Keterangannya, TPP adalah tingkat pertumbuhan pasar, VPN adalah volume penjualan tahun terakhir, VPN min 1 adalah volume penjualan tahun sebelumnya. Lalu untuk rumus analisa matriks BCG yang kedua ada pangsa pasar relatif atau relative market share. Pangsa pasar relatif, PRR, digunakan untuk membandingkan penjualan produk yang dimiliki dengan pesaing terbesar yang menjual produk yang sama. Rumusnya ada PPR sama dengan VPN per VPPN. Keterangannya, PPR adalah pangsa pasar relatif, VPN adalah volume penjualan tahun terakhir, dan VPPN adalah volume penjualan tahun terakhir pesaing.
Analisis growth dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari sektor ekonomi tiap tahunnya, minimal dalam kurun 3 tahun. Berikut merupakan rumus dari metode analisa growth. Rumus growth sama dengan TN dikurangi TN-1 per TN-1 dikali 100%, di mana TN sama dengan jumlah produksi tahun ke N dan TN-1 merupakan jumlah produksi tahun ke N-1 atau tahun sebelum N. Hasil dari analisis growth di atas akan dirata-rata sehingga dapat menjadi acuan bahwa sektor tersebut akan digunakan sebagai penentu growth pada suatu sektor. Tanda positif akan menunjukkan bahwa sektor tersebut berpotensi dan tanda negatif akan menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak atau kurang berpotensi. Berikut merupakan perhitungan dari analisis data growth. Di sini kami menggunakan data dari PDRB Kabupaten Sumeneb atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha juta rupiah. Ini merupakan rumus yang akan digunakan. Kita buat kolom baru dengan batas tahun yang akan dianalisa. Contohnya 2018 sampai 2019, selanjutnya 2019 sampai 2020, selanjutnya 2020 sampai 2021, dan yang terakhir 2021 sampai 2022. Lalu rapikan kolom. Masukkan rumus analisis data growth pada satu sektor dengan rumus sama dengan buka kurung tahun N dikurangi tahun -1 tutup kurung per tahun N-1 tutup kurung dikali 100. Jika sudah muncul hasil dari perhitungan tersebut, blok hingga ke semua tahun seperti yang telah dicontohkan. Lalu rapikan kembali tabel atau kolom yang ada. Selanjutnya buat kolom rata-rata. Lalu lakukan rumus rata-rata untuk hasil perhitungan tersebut dengan rumus sama dengan average, lalu blok seperti yang dicontohkan. Lalu tekan enter. Setelah itu blok hasil rata-rata. Lalu rata-rata kembali hasil rata-rata. Lalu buat kolom growth. Lalu untuk menentukan nilai positif maupun negatif dari hasil perhitungan analisis growth, menggunakan rumus sama dengan if buka kurung rata-rata per sektor lebih besar dari rerataan dari rata-rata seluruh sektor, titik koma, petik 2 atas, plus petik 2 atas, titik koma, petik 2 atas, negatif, petik 2 atas, tutup kurung. Selanjutnya cara melakukan analisis share. Kita menggunakan data dari PDRB Kabupaten Sumeneb dalam bentuk juta rupiah dan juga PDRB dari Provinsi Jawa Timur dalam bentuk miliar rupiah. Pastikan keduanya memiliki bentuk nilai yang sama, seperti Kabupaten Sumeneb dalam juta dan Jatim dalam juta, atau sebaliknya Kabupaten Sumeneb dalam miliar, provinsi dalam miliar juga. Setelah itu buat kolom untuk share, lalu masukkan rumus dari analisis share, yaitu sama dengan buka kurung nilai produksi komoditi A di suatu kawasan, contohnya Kabupaten Sumeneb, dibagi nilai produksi komoditi A di seluruh wilayah perencanaan, contohnya Jawa Timur, tutup kurung dikali 100%.
Lalu buat kolom poin untuk menentukan nilai dari share yang telah dihitung. Rumus untuk menentukan poin yaitu sama dengan if buka kurung nilai share kurang dari 1 titik koma petik 2 atas 1 petik 2 atas titik koma if buka kurung nilai share sama dengan 1 titik koma petik 2 atas 2 petik 2 atas 2 titik koma if buka kurung nilai share lebih dari 1 titik koma petik 2 atas 3 petik 2 atas tutup kurung 3 kali. Untuk kejelasan mengapa poin bisa bernilai 1, 2 atau 3 terdapat pada slide sebelumnya atau modul yang bisa dibaca. Buat kolom baru untuk menentukan nilai positif atau negatif milik share. Lalu untuk mendefinisikan poin menjadi tanda positif atau negatif dapat menggunakan rumus sama dengan if buka kurung poin kurang dari sama dengan 1 titik koma petik 2 atas plus petik 2 atas titik koma petik 2 atas negatif petik 2 atas tutup kurung. Untuk poin 2 dan 3 bernilai positif karena dianggap memiliki kontribusi terhadap perekonomian, sedangkan poin 1 bernilai negatif karena dianggap kurang berkontribusi terhadap perekonomian. Dapat dilihat dari hasil perhitungan dan hasil analisa bahwa terdapat 2 klasifikasi sektor, yaitu sektor statis dan sektor dominan. Untuk sektor dominan adalah sektor yang menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, bernilai positif, akan tetapi memiliki kontribusi yang kecil, bernilai negatif. Sektor dominan dapat dikembangkan menjadi sektor basis dengan adanya perlakuan khusus. Untuk sektor statis adalah sektor yang menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah dan memiliki kontribusi yang kecil. Selanjutnya perhitungan matriks BCG. Selanjutnya cara menghitung tingkat pertumbuhan pasar atau TPP. TPP rumusnya dapat dikatakan sama dengan analisis growth. Jadi untuk melakukan perhitungan TPP tinggal melakukan pengulangan terhadap rumus growth. Untuk perhitungan pangsa pasar relatif atau PPR sedikit berbeda dengan perhitungan analisis share, karena di dalam perhitungan PPR salah satu sektor akan dibagi dengan jumlah total sektor pesaing. Untuk contoh perhitungan dari PPR yaitu dapat dilihat dari tabel PDRB bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akan dibagi dengan jumlah pertambangan dan penggalian, dengan industri pengolahan, dan juga dengan pengadaan listrik dan gas. Contoh lainnya juga dapat dilihat dari pengerjaan dalam video. Hasil dari analisa matriks BCG dapat diubah menjadi grafik kuadran. Untuk membuat grafik kuadran dapat diikuti langkah-langkah berikut.
ubah menjadi layout 1. Setelah itu bagian vertikal diubah menjadi TPP, yang bagian horizontal menjadi PPR. Selanjutnya ubah keterangan dari seri 1. Lalu untuk mengubah rentan angka pada bagian horizontal dapat dibuka format axis, lalu axis option. Setelah itu ganti minimum menjadi 0, maksimum menjadi 2, dan measure menjadi 1. Lalu untuk mengubah rentan angka pada bagian vertikal tetap sama pada axis option, ganti maksimum menjadi 35, minimum menjadi 0, dan measure mengikuti dari rata-rata TPP keseluruhan. Untuk di sini rata-ratanya adalah 15. Untuk menambahkan garis vertikal di tengah grafik dapat menggunakan add chart element, lalu green lines, dan menggunakan primary measure vertikal. Setelah grafik selesai dibuat, tambahkan keterangan untuk bintang, sapi perah, tanda tanya, dan juga anjing. Dapat dilihat dari tahapan praktikum analisa matriks BCG yang telah dilakukan. Dari 4 sektor PDRB Kabupaten Sumeneb yang sudah dipilih memiliki 3 komponen, yaitu anjing, tanda tanya, dan sapi perah. Untuk sektor industri dan pengadaan listrik dan gas termasuk dalam komponen anjing. Sedangkan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan termasuk komponen sapi perah. Dan untuk sektor pertambangan dan penggalian termasuk komponen tanda tanya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah untuk analisis matriks BCG dan analisis growth share dapat dikatakan hampir sama. Namun menurut kami analisis BCG matriks lebih cocok digunakan dalam pengembangan ekonomi bisnis sebuah perusahaan. Dan untuk analisis growth share lebih cocok digunakan untuk merancang perekonomian sebuah wilayah.